bisa saya tuntut dengan undang-undang pencemaran nama baik. Di sini sudah jelas-jelas, sudah terbukti, bahkan udah direkam di kamera. Waktu pasien di sini itu ibu ajak masuk ke dalam kamar. Itu ngapain? Apa enggak itu melakukan hal di luar? Apa enggak perbuatan sini yang gue lakukan sekarang? Itu bikin banyak orang. Sempat suami orang diambil sambut apa? Saya tidak akan minta maaf dengan warga di sini karena saya tidak mengambil suami mereka. Ya, tapi karena... suami mereka sendiri apa? yang datang kemari membubarkan. Dan kamu harus pergi dari rumah saya. Saya tidak mengizinkan kamu di rumah saya ini lama-lama. Kepada warga, kalau kamu mengganggu saya. Jangan main-main dengan azab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, ma ba'd. Syukur alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, untuk para netizen dimanapun kalian berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur. Apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat, insya Allah Allah kabulkan. Inilah kita yakin kepada Allah. Karena insya Allah dengan kita yakin kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan hakul yakin. Apa tuh hakul yakin? Hak dari keyakinan kita. Bagi sahabat-sahabat rahmati Allah, jadi hasil interogasi kemarin sudah jelas. Intinya Mbak Ningsi tadi itu melakukan sebuah ritual, yang mana ritual itu yang ana yakin dan saya yakin ini melenceng dari ajaran syariat, melenceng dari ajaran Kanjeng Nabi SAW. Tapi saya belum tahu lagi, belum saya kaji lagi lebih dalam, sebenarnya ritual seperti apa sih yang dilakukan sama Mbak Ningsi tadi, sahabat. Nah, tapi nanti kita akan cari tahu, dan di malam ini, malam yang kedua ini kita akan cari tahu. Bahkan sahabat, ternyata ada isunya lagi. Ternyata gini sahabat, misalkan ada pasien nih, udah datang ke tempatnya Mbak Ningsi, dan pasien itu dijadikan suami sahabat. Jadi Mbak Ningsi ini seorang wanita yang memiliki lebih, suaminya itu lebih dari satu sahabat. Dan suami-suaminya tadi itu diambil dan dipilih dari pasien-pasien dia. Naudzubillah. Kalau misalkan seorang laki-laki sahabat memiliki pendamping atau istri lebih dari satu, itu maklum. Lah ini perempuan, coba. Perempuan memiliki suami lebih dari satu. Kan udah nggak masuk akal sahabat, apa nggak ledes gitu lah. Hah? Ini cara bagi waktunya untuk suaminya yang pertama, suaminya yang kedua, ketiga gitu. Dan di sini saya sudah memiliki firasat ndak enaknya. Ini pasti ada tujuan ndak baik, sahabat. Dan yang saya takutkan, laki-laki, pria-pria yang diambil dari pasien-pasiennya tadi, itu dijadikan tumbal. Itu yang saya takutkan, sahabat. Makanya di sini akan kita cari tahu lagi. Karena hal seperti itu meresahkan, sahabat. Ini kalau misalkan warga di sini ndak ada yang takut, mereka bisa saya tayangkan di YouTube saya nih. Mau saya tanya, banyak banget orang-orang ini resah sama Mbak Ningsi tadi. Cuman karena mereka ini takut terlihat di kamera, sahabat. Itu mereka takut, makanya saya sempat bilang sama mereka, Pak, Bu, udah yuk, kita ngomong di YouTube aja. Kita bareng-bareng, saya YouTubein, saya videoin untuk laporan gitu. Tapi mereka nggak berani. Saya nggak berani, Mas. Walaupun tontonan ini sebagai edukasi, tapi saya tidak berani karena takutnya nanti kan banyak orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu loh. Makanya mereka juga minta tolong Mas, untuk nama alamat kampungnya diprivasi,
karena menyangkut kenyamanan warga sekitar. Yaudah Bu, enggak apa-apa. Tapi insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya Mbak Ningsih tadi kembalilah ke jalannya Allah Ta'ala, tidak melakukan hal-hal di luar dari ajaran Kanjeng Nabi SAW, biar menuju jalan yang Allah ridhoi, menuju jalan yang Kanjeng Nabi SAW ridhoi. Baik, untuk kalian juga pesan yang disampaikan di sini adalah untuk para laki-laki atau suami. Kalau misalkan Allah sudah kasih istri, dijaga baik-baik sikap tingkah laku. Karena kita bekerja, kalau tujuan kita untuk mengindahkan istri kita, tujuan kita untuk nyenengi hati istri kita, insya Allah Allah akan tambah rezeki itu. Karena apa? Tujuan kita itu untuk menyenangkan istri kita. Makanya kalau misalkan ada salah satu pendakwa menyampaikan, kalau misalkan kita mau menikah, jangan nunggu rezeki kita itu lancar, tapi dengan menikah yakinlah rezeki kita akan Allah lancarkan. Kenapa Allah melancarkan rezeki kita? Karena niat kita dalam bekerja itu untuk menyenangkan hati istri kita, maka itu akan terhitung ibadah, sahabat. Jadi untuk orang laki-laki di luar sana, kalau misalkan Allah sudah memberikan seorang istri, Allah memberikan seorang pendamping kepada semua orang, kepada diri kita, terkhusus untuk penonton-penonton yang laki-laki yang sudah menikah, kita jaga baik-baik istri kita, kita cintai, jangan kita duakan cintanya. Karena dengan kita bekerja, niat kita menyenangkan hati istri kita, apalagi yang udah punya anak, menyenangkan hati anak kita, insya Allah apapun pekerjaan kita akan Allah hitung ibadah. Amin Allahumma amin. Ya sahabat-sahabat, sebelum kita sholawatan dulu, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wasallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wasallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sahabat, kita langsung ke lokasi rumahnya Mbak Ningsih. Dan kali ini sama juga sahabat, saya menyamar sebagai pasien sahabat. Bismillah. Assalamualaikum. Bu, saya kini sih mau masuk ya. Udah nggak apa-apa, masuk aja. Ya apa Bu? Enggak. Kenapa nih kan Bu? Enggak. Bismillah. Oh, di sini Bu? Di sini. Sini aja. Bismillah kali. Ini Bu saya yang semalam Bu. Bismillah. Bentar ya Bu. Ini kan saya kan mau nanya lagi yang lanjutin yang kemarin. Banyak juga teman-teman ini yang nanya, "Gimana kau udah ketemu belum sama Mbak Ningsih?" Saya bilang belum.
Ini tuh Bu, pasiennya nggak ada lah. Iya lagi apa ya? Baru ada tadi satu, baru aja pulang. Ini Bu, berarti malam ini saya bisa melakukan ritual itu? Iya bisa. Bisa ya. Sama gini Bu, ini kan Ibu kan kemarin bilang sama saya bahwasannya masalah mahar, masalah ritual itu seperti apa gitu kan. Jadi kan Ibu ini kan enggak mau ngasih tahu gitu kan karena banyak orang. Ini kan kebetulan kan saya sendiri nih, anak sih sendirian di sini, nggak ada pasien yang lain. Boleh nggak saya nanya biaya dari maharnya itu ada nggak biaya apa untuk mahar itu, ada nggak biayanya? Soalnya ada yang sebagian besar bilang bahwasannya di sini tuh seikhlasnya, bener apa enggak? Apakah nanti mereka bilang seikhlasnya ternyata sampai sini puluhan juta? Makanya saya mau nanya gitu, untuk biaya mahar itu berapa? Apakah memang benar itu seikhlasnya atau gimana? Ya kalau saya pribadi saya nggak meminta, memang seikhlasnya mahar itu. Saya nggak mematokkan harganya. Saya cuman seikhlasnya pasien yang memberikan kepada saya. Oh, berarti memang benar itu seikhlasnya lah ya gitu kan. Sama ini Bu, ritualnya. Itu ritualnya tuh seperti apa Bu yang dilakukan nanti gitu. Karena kan kemarin kan waktu ada pasien yang di sini tuh yang barengan saya kan, saya lihat tuh kan masuk ke dalam kamar tuh. 4 mata tuh kan. Nah, itu ritualnya tuh seperti apa? Paling kan gak ada orang, cuman kita lah gitu kan. Itu ritualnya tuh seperti apa Bu? Itu ritualnya ya Masnya tahu sendiri ya, nggak perlu saya jelaskan. Nanti Mas sendiri yang tahu saya melakukannya kepada Mas seperti apa ya. Tahulah sudah ya, ini maksudnya, ya. Biasanya kan yang Ibu bilang kemarin kan itu nggak ada mandi kembang. Ya saya kan mau tanya aja, itu ritualnya itu halnya itu seperti apa yang dilakukan gitu. Karena kan saya juga mau tahu dong gitu seperti apa. Bukan berarti saya ingin banyak tanya, enggak. Tapi saya cuman pengen tahu seperti apa gitu ritual yang dilakukan Mbak Ning sini seperti apa, itu yang mau saya tanyakan gitu Bu. Ya, ritualnya itu melakukannya seperti hubungan suami istri ya. Kalau saya bilang kita melakukannya yang seperti suami istri lakukan ya, kita enak-enak gitulah. Yang suami istri lakukan ini, mau ya? Di sini enggak apa-apa, Ibu, Mbak bukan sama. Karena kan saya juga nanti bakal melakukan ritual itu, kan gitu kan. Mbak nggak apa, ngomong aja ritual itu seperti apa. Misalkan nih, yang seperti suami istri lakukan itu apa yang dilakukan gitu. Ya. Saya kan belum berkeluarga nih gitu Mbak, ya maaf ya, ini saya belum berkeluarga. Maksudnya saya itu mau nanya seperti yang dilakukan suami istri itu contohnya apa yang dilakukan di sini, itu yang mau saya tanyakan. Ya nanti kamu akan saya beri apa ya, enak gitulah, seperti itu. Kamu akan ngerasainnya nanti sendiri. Berarti gini ya, ini maaf Bu ya, maaf Mbak Ningsia. Mbak bilang berarti kan tadi pokoknya saya dibuat enak kan, enak-enak. Dan di situ Mbak bilang seperti layaknya suami istri. Ini maaf, apakah melakukan hubungan yang dalam tanda kutip seperti itu? Iya, kita nanti akan melakukan seperti itu dalam ritualnya. Maaf Mbak ya, maaf. Saya memang lagi butuh untuk masalah kekebalan. Tapi gini, ini agak aneh ini memang. Dari awal saya kemarin itu memang ada keanehan. Ibu melakukan itu dan Ibu sekarang nih bilang sendiri, Mbak Ningsi bilang kepada saya, Mbak Ningsi ngajak saya melakukan hubungan layaknya suami istri, padahal kita nggak ada hubungan. Bukankah di dalam Al-Quran wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Mendekati aja Allah melarang nih, apalagi melakukan zina. Apakah itu bukan termasuk zina? Zina dalam pengertian garis besar bahasa Indonesia berhubungan melakukan hubungan seperti layaknya suami istri tanpa ada ikatan hubungan suami istri. Ya, saya tahu, tapi kalau pasien yang udah kemari, ya udah pasti harus melakukan ritual itu. Karena itu udah perjanjian saya dengan pasien. Apakah alangkah lebih baiknya Ibu tidak usah melakukan itu? Sama dengan Ibu menjerumuskan orang untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai sama Allah Ta'ala, yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, apalagi kanjeng Nabi SAW.
Apa nggak ada cara lain? Tidak ada, cuman itu jalan satu-satunya. Bu, ingat Bu, iling dosa. Ketika Allah udah jelas Bu, karena hukum zina ini luar biasa. Bahkan secara hukum Islam, secara fikihnya nih, kalau orang yang sudah berkeluarga melakukan hubungan zina, disambit pakai batu sampai meninggal Bu. Itu di dunia. Di akhir nanti seperti apa Bu? Apalagi Bu menjerumuskan, apalagi semalam kan, yang saya lihat itu kan anak di bawah umur. Apakah itu panas Ibu lakukan? Kan dosa. Ya, sekarang kamu kemari untuk apa? Kalau cuma untuk menceramai saya, lebih baik kamu tidak usah kemari. Karena saya tidak butuh ceramah kamu. Ini maaf Mbak ya, bukan saya menceramai gitu ya. Bukan muslim pakai jilbab. Saya hanya mengingatkan gitu. Karena apa yang gue lakukan di sini ini lari dari ajaran Islam, bahkan ini perbuatan dosa. Bukan ibu aja yang kena lo. Ini jiran tetangga itu juga kena karena tinggal lagu ibu. Karena ibu melakukan zina di sini. Saya tahu, tapi kan udah saya tanyakan pada pasien, apakah kamu mau siap dengan syaratnya? Siap. Jadi kalau sudah siap, ya sudah saya lakukan. Tapi kan gini Bu, itu kan perbuatan dosa. Allah melarang ini Bu. Lebih baik udahlah ibu bertobat, kembali ke jalan yang benar. Usaha Bu merumuskan seperti wala taqrabu zina, sudah jelas. Janganlah kau mendekati zina. Apalagi ibu melakukan zina. Zina itu ada beberapa kategori Bu. Zina mata, zina tangan. Lah ibu ini langsung zina, masa empek gitu loh. Seperti apa dosanya Bu? Udah. Ini saya mengingatkan. Ya memang sih saya butuh gitu. Cuman kalau misalkan ritual ini seperti ini saya tidak mau, karena saya sok munafik ya, bukan saya munafik, saya juga belum menikah. Tapi saya mengingatkan, jangan sampai ada korban lagi. Penuh Bu neraka Bu, cepat kiamat nanti jadi ibu gara-gara ibu. Ya, kalau sudah kamu tidak mau, ya lebih baik kamu pergi. Karena saya tidak butuh ceramah dari kamu. Saya nggak ceramah Bu. Saya mengingatkan, kalau saya mau ceramah rugi saya ceramah sini nggak dapat duit. Ngeluarin duit saya harus minyak kemari. Kalau saya ceramah di luar saya ceramah, jelas kalau ada pahala saya. Saya neramain di sini untuk apa? Saya mengasih tahu. Karena tujuan sama muslim menyampaikan hal kebaikan. Sampaikanlah walaupun satu ayat berkah. Daripada kan tujuan saya kan benar kan? Lebih baik gini aja Bu. Ibu, ini aja lah udah. Nggak usah lagi melakukan ritual ini, bubarkan semua. Karena gini Bu, saya kemarin tuh atas laporan warga-warga di sini. Karena apa nih? Ibu nggak usah bohong. Tujuan ibu melakukan itu apa? Supaya ibu bisa menjadikan pasien tadi menjadi suami ibu. Dan ibu memiliki suami itu lebih dari satu, jujur. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk jadi suami saya. Dan saya juga tidak mengundang Anda untuk datang kemari menjadi pasien saya. Kan kamu yang datang kemari. Saya datang kemari karena laporan warga. Saya bisa datang memijakkan di tempat ini karena undangan dari warga. Saya juga nggak mungkin mau seenaknya masuk kemari. Saya nggak tahu, di sini nggak ada masalah Bu, nggak ada gangguan jalan. Saya nggak akan kemari Bu. Itu ada sebab musababnya. Allah tuh udah ngasih perjalanan seperti ini. Mungkin dengan warga melapor seperti ini jalan dari Allah. Supaya saya tuh menginginkan mbaknya. Dan setelah saya baca, sebenarnya wajah ibu ini tua. Nenek-nenek, ibu nggak usah bohong. Jadi menurut kamu saya pakai apa? Pakai susu gitu? Semua yang ibu lakukan tidak lain ini untuk kecantikan ibu. Dalam tanda kutip, ibu penganut ilmu hitam. Dengan senyum ibu itu bisa membuat laki-laki itu terpesona dengan ibu. Tapi ibu, walaupun ibu senyum di depan saya tidak akan tergoda. Saya punya Allah, saya punya iman. Allah selalu bersama saya. Karena yang ibu pakai itu ilmu jin, ilmu iblis. Sebejat-bejatnya iblis, lebih bejat lagi mbak. Semunafik-munafiknya Dajjal, separah-parahnya Dajjal, lebih parah lagi mbak. Kayak mana parahnya itu? Warga kamu loh, sampai suami-suami orang ibu ambil.
Apa lo? Oh, saya tidak mengambil suami mereka. Suami mereka sendiri yang datang ke saya dan kan? meminta kepada saya untuk menjadikan suami. Ya karena ibu udah menggunakan ilmu pelet tadi, makanya mereka terpesona sama ibu. Karena kecantikan ibu kecantikan topeng. Arwah ibu asli itu nenek-nenek. Ibu nggak usah bohong. Saya tahu semua itu. Dari awal saya datang, saya sudah tahu, Bu. Saya di sini cuma nyamar doang sebagai pasien. Bu. Kembalilah ke jalan Allah. Nek lah, Nek, nggak pantas panggil Bu, nenek gue. Dan saya nggak terima kamu panggil itu, dan saya tidak ingin kamu menjadi tamu saya di sini. Lebih baik kamu pergi atau saya panggil orang kampung sini. Karena kamu tahu kan, saya di sini janda, tidak punya suami. Iya, ibu ini janda cucu 3, bukan janda anak 3. Hah? Nenek speot. Saya kan di sini nih, kan saya baik begini Bu lah. Jadi tujuan ibu nih ngusir saya. Iya, saya mengusir kamu, dan kamu harus pergi dari rumah saya. Tidak segampang itu Ferguson untuk mengusir saya. Saya tidak akan gentar Bu, saya tidak takut. Ancaman apapun saya nggak akan takut. Maaf Bu ya. Semua percakapan ini kamera sebenarnya. Ini direkam di kamera. Ini bisa saya viralkan Ibu. Sebenarnya saya pun sudah curiga dengan kamu dari awal. Karena kamu datang ke rumah saya ini dengan membawa-bawa kamera ini kemari. Saya sudah curiga. Ya kenapa Ibu nggak bilang ke saya? Berarti Ibu tahu. Udah tahu ada kamera, kenapa diem aja? Karena saya ingin tahu maksud tujuan kamu apa sebenarnya kemari. Pokoknya ya, tujuan saya ingin memviralkan Ibu. Karena Ibu itu melakukan luar dari ajaran syariat Islam, luar dari syariat Islam. Dan tujuan saya baik, mengajak Ibu ke jalan yang diridhai oleh Allah. Pokoknya saya nggak akan terima kalau kamu viralkan saya. Kamu bisa saya tuntut dengan undang-undang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik gimana Bu? Di sini sudah jelas-jelas, sudah terbukti, bahkan udah direkam di kamera. Waktu pasien di sini itu Ibu ajak masuk ke dalam kamar. Lah itu ngapain? Apa enggak itu melakukan hal di luar? Apa enggak perbuatan sini yang Ibu lakukan di kamar berdua loh? Loh, apa ada buktinya? Apa kamu lihat saya dengan pasien itu melakukan? Kan tidak ada buktinya. Apa perlu saya panggil pasien itu kemari? Ya karena pasien itu sudah Ibu suruh. Jangan kamu ngomong kalau misalkan apa yang saya lakukan di dalam ruangan. Kan logika dong. Dan Ibu kan berdua jelas-jelas masuk ke dalam kamar kan? Kan cuma berdua. Ya, tapi kan tidak ada bukti kalau kami berdua itu melakukan. Nah, kan cuma berdua masuk. Tidak ada bukti dan kamu tidak melihat apa yang saya lakukan dengan pasien saya kan? Tapi Bu, dalam tanda kutip ya Bu Ningsi, Mbak Ningsi yang terhormat, kalau namanya sudah laki-laki masuk ke dalam kamar sama perempuan berdua, lah itu ngapain? Pokoknya ini akan saya viralkan. Saya sudah ada rekaman, kok saya juga ada bukti, kok akan saya viralkan. Saya tidak takut ancaman apapun. Ya, silakan kamu viralkan. Pokoknya kamu juga akan saya buat seperti apa kamu buat saya nantinya. Ibu ngancam apa rupanya? Mau viralkan apa tentang saya? Inti saya di sini tujuan saya menyampaikan ini kepada Ibu supaya Ibu nggak ngelakuin hal seperti ini Bu. Apa yang Ibu lakukan ini itu di luar dari syariat Islam, itu zina namanya. Mau saya sampaikan dalil lagi, itu kepanasan. Ya, coba sampaikan. Saya tidak akan kepanasan. Sepotong ayat udah jelas. Sudah jelas wala taqrabu zina, dan jangan aku mendekati zina. Sudah kurang jelas apa lagi? Itu Allah yang menyampaikan loh, bukan mama aku yang nyampein. Kalau mama aku, bapak aku yang nyampein masih bisa lah Ibu ini ngelawan. Ibu tanpa ada izin Allah, Ibu nggak bisa Bu tinggal di dunia ini Bu. Tanpa ada izin Allah Bu, Ibu nggak bisa ngomong. Allah nggak ridho merek mau, Ibu nggak bisa ngomong gitu. Kalau Allah nggak ridho, udah dikasih syukur, dikasih umur, dikasih bernafas. Kalau Ibu sesak napas, satu tabung tuh berapa bayarnya Bu? Gitu masih juga melanggar ajarannya Allah Ta'ala, ajaran Kanjeng Nabi. Ngopo kan ya? Udahlah Bu, pokoknya Ibu bubarkan tempat Ibu ini, atau Ibu akan saya viralkan. Itu aja. Karena sudah banyak orang yang resah.
Sulawat perempuan kok suami lebih dari satu, nggak licik dulu. Itu terserah kamu, yang penting saya akan tetap melakukan ritual ini. Iya, ritual enak-enak. Hah? Nggak usah kata, ibu senyum sama saya nggak akan terpesona, Bu. Nenek-nenek, usah terpesona, nenek keot tuh. Saya nggak akan terpesona sama ibu. Lebih baik, ya, ibu meminta maaf kepada warga sekitar di sini karena apa yang ibu lakukan sekarang itu merugikan banyak orang. Sempat suami orang diambil sanggun untuk apa? Saya tidak akan minta maaf dengan warga di sini karena saya tidak mengambil suami mereka. Ya, tapi karena... suami mereka sendiri apa? yang datang kemari kepada saya. Ya jadi ibu nggak diutak, nah itu udah jelas. Di sini ibu yang nggak punya pikiran. Kenapa saya bilang ibu nggak punya pikiran, ibu? Ini maaf ya. Karena ibu udah ditutupin sama yang namanya sifat iblis, sifat jin, setan, iblis, kepret semuanya. Jadi yang ibu pikirin cuma nafsu ibu sendiri. Jadi ibu, saya harapkan ibu bubarkan ritual ibu tempat ini, ibu bubarkan semua. Atau ibu saya viralkan, ini saya upload langsung videonya. Saya tidak akan membubarkan. Dan kamu harus pergi dari rumah saya. Saya tidak mengizinkan kamu di rumah saya ini lama-lama. Kamu harus pergi dari rumah saya. Bu, ibu ngusir saya, atas dasar apa ibu ngusir saya? Saya tidak izinkan kamu lama-lama di rumah saya. Atau saya teriak kepada warga kalau kamu mengganggu saya. Alhamdulillah, Bu, ingat Bu, jangan main-main dengan azab Allah. Azab Allah itu nyata. Jangan main-main dengan azab Allah. Azab Allah itu nyata. Karena apa yang kulakukan sekarang itu luar dari syariat Islam. Bahkan Kanjeng Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan hal ini. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, tapi ibu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang luar dari syariat Islam. Ingat Bu, azab Allah sangat pedih. Ya, saya ingat dengan azab Allah, tapi saya tidak izin kamu lama-lama di rumah saya. Saya ingin kamu pergi dari rumah saya sekarang juga. Terserah ibu, saya sudah mengingatkan. Jangan pernah bermain api kalau ibu nggak mau terbakar. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Dan saya akan memviralkan. Dan saya akan menuntut bila kamu memviralkan saya. Saya nggak takut. Intinya saya akan memviralkan ibu. Akan saya tayangkan video ini. Kameramen, kamu nggak usah takut. Silakan. Kamu upload semua video yang ada di sini. Kamu nggak usah takut. Ya, ibu jangan susu. Saya nggak akan tergoda sama senyuman ibu.